itu tadi akses menuju modal. Halo sobat-sobat RJL, jumpa lagi di RJL Creative Studio. Modal. Hari ini kita kupas tuntas seputar modal. Kalau bicara modal, modal usaha ini biasanya pasti berhubungan dengan rupiah. Kita kalau mau buka usaha harus ada modal. Setelah buka usaha, modal pun tetap kita perlukan untuk mempertahankan jalannya usaha kita. Kemudian kalau kita mau ekspansi, otomatis kembali yang harus kita pertimbangkan adalah modal. Hari ini kita akan berbagi tips 7 akses menuju permodalan UMKM. Sobat-sobat RJL, ini dia 7 akses menuju modal dalam membuka UMKM. Yang pertama, modal internal. Yang namanya modal internal, ya kita harus mengukur dulu antara usaha apa yang mau kita buka itu dengan ketersediaan modal internal kita. Dalam arti berapa simpanan atau tabungan yang bisa kita pakai. Ya ini tidak akan panjang lebar karena ini adalah uang di kantong kita sendiri. Oke, lanjut kita ke yang kedua. Yang kedua, ini adalah modal melalui lembaga financing. Nah, sekarang ini sudah sangat banyak lembaga-lembaga financing yang bersifat umum ya. Misalnya dengan misalnya menitipkan BPKB kita ke lembaga-lembaga financing. Atau ada juga nih program untuk ibu-ibu dan para perempuan yang bersifat tanpa jaminan. Misalnya lembaga-lembaga financing seperti PNM, Mekar, atau Amarta. Akses modal yang ketiga yaitu modal melalui bantuan corporate social responsibility atau pemerintah. Sebetulnya kalau kita bicara mengenai akses permodalan ini ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Untuk bisa mendapatkan bantuan-bantuan yang bersifat CSR seperti Rumah Jahit Lestari sendiri, itu biasanya ada beberapa persyaratan yang harus terpenuhi. Misalnya, yang pertama, usaha yang kita jalankan itu sudah berjalan lebih kurang 1 tahun. Yang kedua, kita mengajukan program bantuan pengembangan usaha kita itu tidak secara pribadi, tetapi melalui kelompok-kelompok usaha. Seperti misalnya Rumah Jahit Lestari dulu bersama-sama beberapa orang kita mengajukan proposal bantuan corporate social responsibility atau TJSL, tanggung jawab sosial dan lingkungan. Ada juga sebetulnya program-program pemerintah sendiri yang betul-betul tanpa bersifat hibah dalam arti full bantuan untuk peningkatan para UMKM yang ada di Indonesia. Itu biasanya beberapa dinas itu sangat tergantung dengan program apa yang akan dijalankan oleh dinas-dinas tertentu. Misalnya dinas sosial akan memberikan bantuan misalnya untuk perbengkelan, untuk jahit. Keempat, dana melalui bank. Nah, kalau bicara dana melalui bank, ini ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Misalnya, kalau misalnya Anda sendiri atau Anda menikah, itu ada KTP suami istri, rekening listrik, kemudian kepemilikan rumah, kemudian kalau bekerja ada slip gajinya. Nah, ini memang agak sulit karena harus ada jaminan yang kita sertakan ke bank. Tetapi ada juga beberapa pinjaman-pinjaman lunak dari produk KUR ya, kredit usaha rakyat, itu yang tanpa jaminan. Biasanya cukup dengan dokumen-dokumen usaha, namun memang pencairan tidak akan besar ya. Biasanya bersekitar dari 3 sampai 5 juta di tahap awal. Okay. Yang kelima adalah akses ke modal, yaitu dengan menggunakan platform e-commerce. Nah, kalau ini memang agak-agak
Sulit ya, kita harus pandai-pandai memetakan UMKM apa atau usaha apa yang mau kita buat. Dan bantuan permodalannya juga tidak akan terlalu besar. Misalnya dengan menggunakan platform-platform e-commerce seperti misalnya SPayLater atau Shopee Pinjam. Tapi ya itu tadi, kita harus belanja melalui Shopee. Otomatis kita harus memilah-milah nih usaha apa yang mau kita kembangkan. Misalnya kalau kita mengembangkan UMKM yang bersifat craft misalnya, mungkin bisa karena kan semua di Shopee tersedia dan itu bersifat tidak mengenal waktu ya. Intinya misalnya kita mau craft apa yang mau kita restockkan di rumah kita. Intinya kita menjadi reseller lah ya. Terus yang keenam yaitu crowdfund. Crowdfund ini biasanya misalnya Anda sudah mempunyai subscriber sosial media yang sangat banyak, kemudian Anda adalah seorang sosial media yang pengikutnya banyak, maka Anda bisa memanfaatkan seperti patungan usaha atau sejenisnya melalui platform media sosial yang Anda miliki. Yang terakhir, investor atau pemodal. Nah, untuk yang ini otomatis kita harus menempuh jalan-jalan yang agak berliku. Dengan penuh rasa kepercayaan diri, tingkatkan rasa percaya diri, bisa mempresentasikan prospek usaha kita ke calon-calon investor, ya, mengajak para UMKM berbagi tempat di sini untuk sharing masalah-masalah yang dihadapi. Silahkan masukkan di kolom komentar. Kita akan berbagi sharing. Setiap sharing nanti akan kita bahas kembali di konten-konten berikutnya. Kita akan berbagi informasi, kita akan berbagi pengalaman, dan kita akan mereferensi beberapa para ahli di bidangnya. Oke, para audiens, ditunggu di kolom komentar. Itu tadi akses menuju modal. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. See you on next video.